Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, gimana kabarnya? Sudah beberapa lama kita tidak ketemu, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ya, dan tidak terasa ini kita sudah masuk sampai di paruh kedua bulan Ramadan. Ya, ini mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semua urusan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua selawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan silaturahmi ada satu riwayat yang penting barangkali untuk kita tumbuhkan, kita kembangkan, yaitu sifat iffah. Iffah itu artinya menjaga kehormatan diri. Nah, ini kita ambilkan dalam satu riwayat, satu hadis. Satu ketika dari sahabat Ansor itu datang kepada Nabi dan meminta sesuatu kepada Nabi. Anna nasa minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Thumma sa'alu. Setelah minta yang pertama, kemudian dia minta lagi kepada Nabi. Ya, Nabi kemudian gimana? Fa'atahum. Memberi lagi. Hatta nafida ma'indahu. Sampai kemudian apa yang di Nabi itu habis semuanya. Faqala lahum. Nah, kemudian Nabi bersabda kepada mereka, hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Nabi bersabda kepada mereka selagi memberikan apa saja yang ada di tangannya. Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apapun kebaikan yang ada padaku, tidak ada yang aku sembunyikan dan semua sudah saya berikan kepadamu. Karena itu, wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbar yusabbirhullah. Ya, kemudian Nabi memberikan nasihat ya, kepada mereka-mereka, 3 nasihat. Wa may yasta'fif, barang siapa yang punya sifat iffah, yaitu menjaga kehormatan diri, yu'ifahullah, maka Allah akan menjaganya, akan memberikan kepadanya kehormatan. Yang kedua, wa may yastaghni yughnihillah, barang siapa yang merasa cukup, merasa kaya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang berani belajar untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidaklah seseorang itu dianugerahi satu anugerah atau pemberian yang lebih baik dan lebih luas ketimbang sabar. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, hadis ini memberikan beberapa pengertian kepada kita. Yang pertama tentang kedermawanan Rasulullah SAW, yang dermawannya itu tidak terbatas. Ya. Bahkan ketika dimintai sesuatu dari para sahabat, tidak lagi ada yang diengeh, gitu ya. Ada yang disembunyikan, semua yang diminta itu diberikan sampai kemudian beliaunya tidak punya apa-apa. Ya, ini kan mungkin berbeda dengan kita ya. Kalau kita dimintai sesuatu oleh tetangga, oleh saudara, kita masih mikir-mikir, wah, nanti ke kabeh njuk aku repiye ya, gitu ya. Mungkin kita masih punya pikiran semacam itu. Nah, yang kedua, ibu-ibu yang kami hormati, bahwa kekayaan yang sebenarnya itu bukan pada banyaknya harta. Nah, ini juga sekaligus memberikan pengertian kepada kita bahwa yang namanya dermawan itu bukan hanya orang yang kaya. Artinya dermawan itu ringan
untuk memberi sesuatu kepada orang. Ya, berinfak, bersedekah begitu. Itu sebenarnya adalah sifat kelapangan hati. Jadi memberi kepada orang lain bukan persoalan dia punya banyak uang gitu ya. Tetapi sekalipun bisa jadi misalnya kita hanya pas-pasan. Atau memberi dalam hal ini kan tidak harus berwujud uang. Bentuknya banyak, bisa tenaga kita, bisa pikiran kita, bisa makanan gitu ya, bisa woh-wohan ya. Atau misalnya kita barusan bepergian dari tempat lain ya, kemudian kita pulang membawa jajan. Nah, jajan itu yang menikmati bukan hanya kita, keluarga kita, tapi bisa jadi tetangga kita juga menikmati itu. Nah, itu bagian dari sifat kedermawanan. Kemudian ibu-ibu yang kami hormati, di sini diperbolehkan untuk meminta sesuatu kepada orang lain kalau memang terpaksa. Boleh. Ya, dan kita misalnya yang dimintai sesuatu dari orang lain itu boleh memberi berkali-kali, boleh. Tetapi begini, misalnya kita tidak memberi, ya itu juga diperbolehkan, ya tentu dengan cara yang santun, yang baik agar apa? Orang yang meminta itu tidak merasa tersinggung. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, di sini bahwa kedermawanan, menjaga kehormatan, termasuk itu bagian dari kesabaran, ya, kesabaran untuk menerima apa? Menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Keadaan seperti apapun yang misalnya hari ini ada pada diri kita, itu bagian dari sesuatu kenikmatan yang terus kita syukuri, ya kita sabar untuk menerimanya. Ya. Jadi misalnya mohon maaf sekalipun sebenarnya kita kekurangan betul gitu ya, tetapi kita tetap bisa menjaga. Nah, kalau memang sangat terpaksa harus meminta kepada tetangga, kepada teman, kepada sesama jamaah misalnya, tidak apa-apa, ya monggo saja, itu halal. Jadi meminta karena dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Ibu yang saya hormati, sedikit barangkali untuk silaturahmi saya, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diberikan kelancaran ya, sampai akhir nanti Ramadan, dan urusan kita ini suasananya masih dalam suasana penuh keprihatinan. Sekali lagi kita perbanyak baca Quran, kita perbanyak doa, istighfar, mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan semuanya kita seluruh warga diberikan perlindungan ya, sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.